Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adab tayammum. Ini ini kekencangan kayaknya. Kecilin saja nggak apa-apa. Ini sudah masuk. Soalnya di sini sudah kecil, tidak bisa dikecilin. Alhamdulillah. Cukup dah. Ini cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Adab tayammum, etika tayammum. Jadi kita mempelajari tayammum itu bukan hanya sah tidaknya tayammum, tapi kita bagaimana agar tayammum itu baik, beretika. Kemudian nggak apa-apa ini. Tayammum ini secara bahasa bermakna al-qasdu. Secara bahasa bermakna al-qasdu artinya tujuan atau bermaksud. Itu secara bahasa. Ada juga bermakna at-ta'ammul, yang artinya adalah melakukan sesuatu dengan sengaja. Ada yang mengatakan at-tawafi, yang artinya membayangkan sesuatu. Ini tayammum. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilah syar'i, beberapa ulama ini berbeda-beda di dalam mengartikan, mendefinisikan tentang tayammum. Kita mulai dari madhab Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah mengatakan tayammum ini adalah masul wajhi wal yadaini an sa'idin mutahhar, mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang mensucikan. Ini menurut Abu Hanifah. Mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang mensucikan. Ini ada di dalam kitab Hasyiyatu Ibnu Abdin. Kemudian kalau Al-Imam Maliki, beliau mengatakan taharatun turabiyyatun tastamilu ala masjil wajhi wal yadaini bi niyyati. Taharah dengan tanah yang tercakup di dalamnya mengusap wajah dan kedua tangan dengan niat. Itu kalau menurut Imam Malik, taharah bersuci dengan tanah yang tercakup di dalamnya mengusap wajah dan kedua tangan dengan niat. Kalau Imam Syafi'i bagaimana? Ini sedikit panjang. Kalau Imam Syafi'i, isyarat turabi ila wajhi wal yadaini, menyampaikan tanah ke wajah dan kedua tangan badalan sebagai ganti. Menyampaikan tanah ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudu atau mandi, atau sebagai ganti dari anggota wudu dengan syarat-syarat khusus. Jadi tayammum ini digunakan untuk menjadi pengganti wudu, untuk menjadi pengganti mandi besar,
dan untuk menjadi pengganti dari anggota-anggota wudu dengan syarat-syarat khusus. Sebagaimana kita bahas di dalam fikihnya bab jabirah, bab perban. Kalau ada perban, selain kita mengusap perban itu dengan air, karena walaupun diusap kan tidak tersampainya air, maka ketika ingin wudu di jempolnya ada perban, sebagai ganti karena tidak tersampainya air di perban tersebut, maka harus melakukan yang namanya tayamum. Setelah tayamum silakan lanjut lagi wudhunya ke kepala, ke telinga, ke kaki. Jadi bukan kemudian setiap orang sakit kemudian langsung tayamum, tidak. Dilihat dulu sakitnya. Kalau yang diperban hanya jempolnya ya tayamum, enggak tayamum saja. Tapi berwudu kemudian ketika sampai kepada kedua tangan untuk membasuh air, ya silakan yang tidak terkena perban dibasuh dengan air. Setelah nyampe kebasuhan yang secara runtut, nyampe kepada jempol, dari muka kepada tangan kanan, setelah mau nyampe tangan kiri mau dibasuhkan ada jempol yang tidak terkena wudu, tidak terkena air wudu karena ada perban. Maka bagaimana? Sebelum melanjutkan dari tangan ini ke kepala, maka ini ganti dulu, perban ini diganti dulu dengan cara tayamum. Terus kalau menurut Abu Hanifah, kalau menurut Hanabilah Imam Ahmad, mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang suci dengan ketentuan yang khusus. Itu kalau Imam Ahmad bin Hanbal. Apa landasan hukum di dalam kita melakukan tayamum? Karena ini kan disyariatkan. Mesti kalau disyariatkan ada landasan Al-Quran maupun hadis. Ayat terdapat di dalam surah An-Nisa, wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaa'iti aw lamastumun nisaa falam tajidū ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afwan ghafura. Di dalam surah An-Nisa ayat 43. Dalam Al-Maidah juga ada wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaa'iti aw lamastumun nisaa falam tajidū ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min kharajin walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Itu dalam Al-Quran. Kalau dalam hadis Rasulullah, Nabi Umamah, Rasulullah bersabda, "Ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura. Fa aynama adrakat rajulan min ummati shalah, fa 'indahu masjiduhu wa 'indahu tahuru." Ini dari Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, telah dijadikan tanah seluruhnya untukku dan umatku sebagai masjid dan pensuci. Menjadi pensuci itu yang bisa menyucikan dari hadas kecil maupun hadas besar. Dimanapun sholat
menemukan seseorang dari umatku, maka dia punya masjid dan media perantara untuk bersuci. Jadi panjenengan nggak ada air, nggak ada alasan buka sholat, nggak ada air, mati air, masjid, musola nggak ada air karena mengandalkan listrik, seumpamanya listriknya mati, nggak ada alasan karena di luar banyak tanah, banyak tanah. Dan ketika nggak ada musola dan masjid, ketika panjenengan keluar kota juga tidak punya alasan untuk tidak sholat. Kenapa? Tanah diciptakan untuk umatku dan aku, kata Rasulullah, untuk menjadi alat untuk sholat dan alat untuk bersuci. Terus tayamum ini rukhsah secara mutlak. Keringanan yang diberikan Allah. Kalau yang tidak ada baik keringanan itu karena tidak ada air secara nyata atau secara syar'i. Ayo kita lanjut baca dulu. Fa in ajasta an isti'malil ma'i. Fa in ajasta, maka jika engkau tidak mampu. Fa in ajasta, maka jika engkau tidak mampu an isti'malil ma'i, dari menggunakan air. Kalau memang panjenengan tidak bisa menggunakan air, kenapa kok nggak bisa menggunakan air? Di fadlihi, karena boten enten banyu bahasa kerennya apa? Bahasa halusnya banyu toya, boten enten toya. Tapi boten enten toya ini ba'da talabi, setelah mencari. Jadi kalau panjenengan tidak mampu untuk menggunakan air karena tidak ada air, setelah mencari, jangan langsung tayamum. Kalau memang tidak ada air, cari dulu. Makanya tahapan mencari air itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah haddul ghaus. Haddul ghaus ini 300 dirham atau 150 meter. Itu tahapan pertama. Namanya haddul ghaus. Pengin waw fa ghaus. 300 dirham atau 150 meter. Ya, 150 meter dari sini kemana Pak? Nah, 150 meter, sekilo setengah. Masa? Setengah meter kan segini. Semeter sini kan? Semeter 2 meter juga 150 meter. Itu haddul ghaus. Kalau seumpamanya sudah nyampe haddul ghaus, panjenengan masih terbayang kayaknya di sana itu ada air, maka panjenengan harus ke sana. Namanya haddul qurbi. Haddul qurbi itu 900 hasta atau 4,5 kilometer. Ini batasan terdekat. Haddul qurbi. Cari Pak. Untuk sholat 4 kilo. Saya ketambur. Mau sholat saja harus 4 kilo. Yang terakhir ini perjalanan sekitar 3 sampai 4 jam. Yang 4 kilo. 4 kilo. Ya kalau sampai 3 sampai 4 jam ini banyak diam. Jalan kaki. Belum ada motor, belum ada Vario 160 ya Pak. Yang terakhir adalah haddul bu'ti. Nah ini haddul bu'ti ini
mulai dari 4,5 sampai tidak ada batasnya. Kalau tadi 150 meter sampai ke 4,5 kilometer, ini hablum qulub. Kalau 4,5 udah tidak ada kewajiban nyari, Pak. Kenapa nggak ada kewajiban nyari? Ditarik kehadisan waktu. Ya Pak, jenengan berangkat habis subuh 4,5 saja sekitar 3 jam sebenarnya 1 jam nyampe 4 kilo nyampe kan sebenarnya 1 jam nyampe. Jadi kalau panjenengan sumpamanya nyampe 150 meter ini ketemu, ya nggak usah tahu panjenengan sudah 150 meter ini beranggapan tidak akan ketemu lagi air, nggak usah cari, Pak. Kalau masih ada keyakinan harus cari. Tapi kalau sudah tidak ada keyakinan nggak usah terusin, langsung tayamum. Jadi kalau harus cari dulu, bukan langsung tayamum. Kalau karena tidak ada air. Auli udrin atau karena udur. Ada air tapi udur. Udurnya kenapa? Min maradin dari sakit. Sakit nggak boleh megang air, nggak boleh kena air. Kalau kena air langsung setrum umpamanya. Nggak usah nggak usah pakai air. Silakan bertayamum dengan tanah. Aunimanin atau penghalang minal usuli ilaihi, dari sampainya kepada air. Jadi ada penghalang untuk kita sampai kepada air. Sebab apa saja, Pak? Min sabuhin, binatang buas. Karena ada binatang buas sehingga kita tidak bisa untuk sampai kepada sumber air. Nggak usah, Pak, tayamum. Ya, kalau panjenengan ke sana dimakan, nggak bisa sholat, nggak bisa hidup. Au haksin atau ditawan, jangan ditawan. Ya alhamdulillah, orang lain lah kalau masalah tawanannya jangan kita. Atau orang lain ditawan. Kita bagiannya selalu ibadah kepada Allah dengan cara baik. Yang nggak tahu, suatu saat kita diserang, negara kita diserang kemudian ditawan saja. Nah, kita selalu minta perlindungan kepada Allah agar kita dalam keadaan baik, negara kita baik, tidak ada yang mau menggolimi kepada negara kita. Karena walaupun kita pajak terus, ya minimal kita makan hidup masih enak, Pak. Beli ini mahal, beli itu mahal, tapi alhamdulillah kita, Pak, dibandingkan dengan orang di luar sana yang sering tembak-tembakan, alhamdulillah, Pak. Jadi kita ini walaupun banyak perbedaan tidak sampai tawuran. Hanya paling kita saling bentak-bentakan, kunut, tidak, dikir keras, dikir pelan, nah itu sekitar itu saja. Bid'ah tidak, nah ini segitu saja, nggak sampai bunuh-bunuhan. Kalau di luar sana, Pak, bunuh-bunuhan, nggak bisa nggak bisa memungkiri, karena memang sejarah itu dari awal mulai Rasulullah SAW wafat, fitnah itu memang ada. Sampai Sayyidina Aisyah itu, Pak, Sayyidatah Aisyah itu berperang dengan Sayyidina Ali itu, dengan itu sama mertua, terjadi fitnah besar-besaran di Islam. Sekarang biasa, ustaz satu dengan ustaz lain carok. Tapi jangan di sini, Pak, di luar negeri. Tapi di sini alhamdulillah nggak ada apa-apa. Semoga terus. Jadi kita ini keren. Kerennya maksudnya ketika beda pendapat tidak sampai main fisik, hanya main olok-olokan.
satunya yang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah nyerang masjid satunya. Sama-sama Islam. Kita berbeda-beda boleh, tapi tetap bersatu dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan mau diadu domba oleh fitnah. Terus, aukan al-ma'u atau ada air, aukan atau ada al-ma'u apa air, al-hadiru yang ada, airnya ada, punya air, tahtaju ilaihi, tahtaju engkau membutuhkan ilaihi kepada air, airnya ada, tapi panjenengan butuh. Untuk apa? Li'atosyikan, karena hausmu, dengan haus, adanya air satu-satunya itu. Kalau kita pakai untuk bersuci, malah kita tidak minum. Udah minum aja, perihal bersuci masih tanah luas. Tapi kalau mau pakai tanahnya yang kanan kiri harus pamit, Pak. Bersuci, wali maritohu, sepertinya engkau ikhlas. Cuma tetap saja untuk bersuci, ya pamit, maaf ya, mau pakai tanahnya untuk apa? Untuk bersuci. Atau enggak, panjenengan kalau kemana-mana pakai, Pak, ambil tanah di depan rumahnya, panjenengan bungkus pakai kain. Ketika di tengah perjalanan panjenengan gak ada air, ya tinggal bersuci pakai itu, Pak. Kalau tanah yang di bawah panjenengan, yang dibawa kemana-mana, yang segini itu, Pak, dipakai kapan berapa kali saja bisa. Itu tidak mustakmal. Yang mustakmal yang sudah sampai ke sini kemudian telah dipakai, terlepas itu yang mustakmal. Tapi kayaknya pergi kemana-mana. Terus harinya sekarang dempet-dempetan, Pak. Nggak kekurangan air, alhamdulillah. Semoga terus. Mungkin nanti kekurangan air itu ketika Dajjal sudah mau turun, Pak. Bagaimana Dajjal itu ketika turun, Pak? Air itu berapa persen itu diangkat oleh Allah? Diangkat oleh Allah. Orang banyak kelaparan, banyak kehausan. Turunnya Dajjal, bawa itu semua, bawa air, bawa makanan, ditawarkan. Iyu, Dajjalnya orang barat sumpahnya. Iyu perlu diolah. Engkau mau ikut saya atau tidak? Kalau engkau ikut saya kasih burger. Kalau engkau tidak mau ikut saya, maka akan aku bunuh engkau, akan aku gergaji. Makanya, Pak, jangan pernah merasa kita ini akan selamat dari Dajjal. Bahaya sekali Dajjal, Pak. Jangankan mau selamat dari Dajjal, Pak. Selamat dari fitnah fitnah dari orang-orang yang menipu saja. Kadang kita tidak selamat. Kadang ada informasi di Gunung Bogor ada seorang ulama bisa menggandakan uang. Banyak datang ke sana, Pak. Mau kemana? Mau sowan. Kemana? Di gunung sana ada petapa, namanya Ustadz Abdul Wahid. Wah, katanya menggandakan uang. Dikejar, apalagi fitnah dan Dajjal. Memang pada saat itu orang-orang pada kehausan. Ayo lanjut lah. Terus, ya kan haus panjenengan butuh, Pak. Awali apa sih? Rafiqika, atau karena hausnya temanmu. Aleman haus, satu-satunya yang punya air Pak Teddy. Kasih Pak Teddy. Jangan Pak Leman ini buat bersuci. Buat minum, Pak Leman. Nanti jawab Pak Leman kalau dikasih, kagak dikasih. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah sudah ada perkataan tahtaju ilaihi li'atasika aw li'atasi rafiqika, atau karena haus temanmu. Terus, kana atau ada apa, air milkan, yaitu milik li ghairika, 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 milik li ghair
milkan, yaitu milik dighairika selainmu. Jadi ada air tapi bukan milik panjenengan, Pak, milik orang lain. Jangan asal-asal jenengan karena ada sumur kemudian sumurnya dulu kan pakai begini kan, apa namanya? Kerek, timba yang ditarik. Nah, ya timba juga pakai timba. Saya di pondok pakai itu, Pak, tapi pakai yang begini. Kalau di rumah saya pakai, sampai mau berangkat ke sini pakai begini. Setelah pulang sekarang, udah keren, Pak, tinggal mencet. Selain itu, enggak keluar rumah sudah ada air pembersih. Ya Allah, betul-betul murah rezekinya Allah. Dulu betul-betul ya Allah, ketika mau minum saja harus narik timba. Sekarang punya uang 500 rupiah bisa minum di depan, beli dapat yang kecil. Ya Allah, luar biasa. Dulu sampai merah-merah tangan. Paneman atau enggak ada begitu, langsung ke sungai. Sekarang murah, Pak, murah. Makanya semakin mudah kita taat kepada Allah. Masjid di mana-mana, mushola di mana-mana. Dulu, Pak, mau ke mushola, mau ke masjid jauh, mau bangun pertama-tama juga penuh perjuangan orang-orang dulu. Tapi setelah ada mushola di pinggir kita, malah kita tidak datang. Ada masjid di sekitar kita, malah tidak datang. Rugi sekali. Dulu orang dulu, mungkin panjenengan kalau di kampung yang cerita-cerita sebelum panjenengan, untuk membangun masjid luar biasa, Kak. Yang pertama faktor ekonomi memang tidak kuat, dan pemahaman agama memang mereka kurang, sehingga dalam satu kampung itu ada satu masjid, itu pun jauh, kadang jalan. Tapi mereka semangat, Pak. Semangat. Makanya sekarang mudah, jangan sampai lalai. Takut ada faedah taqatil amri tasad wa tasaddaqat. Ketika orang dikasih kesempitan oleh Allah, dia semangat. Tapi ketika dikasih keluasan oleh Allah, maka dia mempersempit sendiri. Akhirnya enggak datang. Yang dikhawatirkan itu dipersempit lagi oleh Allah. Naudzubillah. Ketika Allah mudahkan dia punya usaha, mudahkan punya pekerjaan, Allah cuma minta 5 waktu, jangan ditinggalkan. Enggak mau tahajud, monggo. Enggak mau duha, monggo. 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Minimal. Makanya sampai kita kalau enggak punya air, bukan jadi alasan untuk tidak sholat, karena ada tayam. Terus walam yubah, dan tidak dijual, dan tidak dijual apa air, illa kecuali bi aksara, lebih banyak, min samanil misli, dari harga banyaknya, min samanil misli, dari harga biasanya. Ada air milik orang lain tapi tidak dijual tapi dengan harga yang tinggi, tidak seperti biasanya. Walaupun punya uang nggak apa-apa, Pak, walaupun punya uang. Sumpamanya harga air biasanya 1 galon 6.000 lah, ya, 1 galon 6.000. Gara-gara air nggak ada, langsung jadi 50.000. Jenengan punya uang 1 juta, nggak usah, Pak, karena di luar harga biasanya nggak usah dibeli. Dalam Islam nggak usah, cukup tayamum. Bilang, nggak mau beli lah, terlalu kau. Islam itu mudah. Kalau memang di luar kemampuan luar biasanya, silakan tayamum. Terus, atau ada apa air
apa luka. Aukana atau ada bika padamu jirohatun apa luka. Jadi kita ini mengalami luka. Au maradun atau penyakit. Aukana atau ada bika padamu, yaitu padamu jirohatun luka, au maradun penyakit. Alhamdulillah. Airnya ada, tapi kita ada luka. Khawatir kita kalau menggunakan air malah merusak anggota tubuh kita. Wa rawaha al-hakim anna rajulan asabahu jurhun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu cerita Pak, seorang laki-laki ada luka yang menimpa laki-laki tersebut di masa Rasulullah. Kemudian laki-laki yang kena luka ini bermimpi ihtilam. Berarti kalau mimpi basah dia itu harus tayamum. Enggak tayamum, maksudnya harus bersuci. Harus bersuci dengan air atau dengan tayamum. Harus mandi lah. Ya harus mandi. Kenapa? Karena dia dalam keadaan junub, janabah, mimpi basah. Apa yang terjadi? Fa'amaru bi'tisal. Sahabat menyuruh kepada sahabat yang lain menyuruh kepada sahabat yang kena luka tadi untuk mandi, memerintahkan untuk mandi. Fautasala, kemudian sahabat yang luka itu mandi, famata, meninggal Pak, meninggal. Ini sahabat, kalau sahabat belum tahu ilmunya, jangan langsung nyuruh banyak dulu sama Rasulullah aturan. Nyuruh mandi. Ya karena tahunya ketika ihtilam, ketika terkena junub maka harus mandi dengan air. Akhirnya nyuruh mandi, mati Pak. Setelah mati faqala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kepada Rasulullah kabar itu. Faqala Rasulullah bersabda, "Fataluhu alam yakun syifa'un li as-su'al." Qataluhu, para sahabat itu telah membunuh laki-laki itu. Kata Rasulullah, dia dibunuh oleh para sahabat. Sahabat. Alam yakun, bukankah ada syifa'ul iyyih, obat kebodohan itu as-su'ala, ialah bertanya. Kata Rasulullah, bukankah obatnya bodoh itu bertanya. Nah, ini ya bahasa kerennya kalau kita sahabat kamu bodoh gitu sebenarnya. Cuma kan Rasulullah yang bersabda, bukankah yang tekan lembut Rasulullah Pak, bukankah obat kebodohan itu bertanya, bukankah obat dari tidak tahu itu bertanya. Enggak langsung begini Rasulullah, bodoh kamu. Sebenarnya kan sama-sama ingin mengertikan bahwa dia tidak tahu. Kenapa sih enggak nanya? Kenapa enggak nanya? Tahu-tahu orang lain disuruh mandi, gara-gara disuruh mandi, akhirnya meninggal. Terus ini masalah Rasulullah. Takhafun minhu takhafun kau khawatir. Takhafun kau khawatir minhu dari marad, dari sakit. Aukana atau ada bika padamu jirahatun luka, au maradun atau penyakit. Takhafu yang kau takut minhu dari marad, dari penyakit itu, ala nafsika atas dirimu, artinya panjenengan takut sakitnya, lukanya tambah parah yang akan diterima oleh panjenengan.
Kalau begitu bagaimana? Fasbir, maka sabarlah engkau. Fasbir, maka sabarlah engkau. Hatta yadkhula, hingga masuk. Hatta yadkhula, hingga masuk. Waktul fardhati, waktu sholat fardu. Jadi kalau memang ada air, panjenengan khawatir karena ada luka atau penyakit, maka bersabar, kata Imam Ghazali, sampai masuknya waktu sholat fardu. Karena memang tayamum ini Pak dilakukan setiap sholat Pak, beda dengan wudu. Sumaksid, kemudian menujulah engkau. Sumaksid, kemudian menujulah engkau. Syaidan, pada permukaan bumi. Syaidan, pada permukaan bumi atau permukaan tanah. Thayyiban, yang suci. Thayyiban, yang suci. Alaihi, atas ya syaid. Maksudnya yang suci ini adalah tanah, permukaan tanah tadi itu. Syaidan, terhadap permukaan. Thayyiban, tanah yang suci. Alaihi, yaitu ini yang betul. Alaihi, yaitu atas syaid. Maksudnya permukaan tanah itu turabun, ada debu. Summa, kemudian iksid, menujulah engkau. Syaidan, pada permukaan tanah. Thayyiban, yang suci. Alaihi, yaitu atas permukaan yang suci itu. Turabun, yang terdapat debu. Khalisun, yang murni. Khalisun, yang murni. Tahirun, yang suci. Tahirun, yang suci. Layyinun, yang halus. Jadi kalau panjenengan sudah masuk waktu, silakan cari permukaan tanah yang suci, di mana di permukaan tanah itu terdapat debu yang murni, yang suci dan halus. Jadi cari yang halus Pak tanahnya, jangan cari yang banyak bentolan batu-batu Pak. Kalau mau buat tayamum, masih ingat cara tayamum? Masih mulai muka ya. Nawaitu tayamum malistibahati sholati. Saya niat tayamum karena diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Jadi pukul, biar yang keras-keras batu-batunya jatuh, jangan sampai kena muka, biar nggak benjol Pak. Ya, setelah itu kita nggak gini, jangan dilepas. Ini kan sudah dari atas, ini kan sudah ini, ya kan? Kembali ke sini terus di sini. Jadi begini, ini untuk yang di atas nih, sampai ke pojok. Bawah ini sampai gini nih, main semua. Karena kan tadi yang nggak kena cuma ini kan. Ini yang balik lagi atau ini. Kalau tangan, ya kalau masih kurang yakin, setelah ini, yang penting jangan lap. Terus setelah itu, masih ingat kan begini, jangan lepas lagi. Ini jangan kena, karena ini akan untuk yang satunya. Ini yang penting, ini terus jalan. Ini ke sini ini tanah yang ini. Untuk tanah yang ini untuk ke sini. Terus jangan nentu dulu. Setelah gini baru ini ke sini. Jangan nentu ke yang ini. Ini kan sudah selesai karena yang di sini sudah sentuh ini. Baru yang satunya. Ini ketemu ini. Ini ketemu ini.
Terus dah. Nggak usah ngambil tanah begini ya, Pak. Karena tayamum hanya wajah dan nggak ada rambut apalagi telinga. Ntar putih semua. Jadi tayamum, karena lama nggak pernah tayamum, malah kayak mau utuh. Komplit. Terus Fadrib maka pukullah engkau alaih atas kurab debu. Fadrib maka pukullah engkau alaih atas kurab bikafaika dengan kedua telapak tanganmu. Doman merapatkan, doman dengan merapatkan atau dalam keadaan merapatkan, baina asabi'ika di antara jari-jarimu, merapatkan di antara jari-jarimu. Wanwi dan berniatlah engkau istibahata fardhi sholati, wanwi dan niatkanlah engkau istibahata mencari kebolehan, istibahata fardhi sholati mencari kebolehan sholat fardu. Wamsah dan usaplah engkau bihima dengan kedua telapak tangan. Wamsah dan usaplah engkau bihima dengan kedua telapak tangan atau kafai. Wajahka pada wajahmu, kullahu seluruhnya wajah. Jadi usapkan ke seluruh wajah. Marrotan satu kali, makanya satu kali Pak tadi itu. Jangan ambil lagi, ini lagi. Kayak mau itu dulu. Bukan seperti itu kalau tayam. Ntar pernah lihat ini bedaknya ibu-ibu dulu yang kuning. Bukan kuning apa? Iya. Yang sekarang kayaknya untuk ibu-ibu yang sudah wafat kayaknya. Walaupun sekarang ada yang pakai, jangan bilang bedaknya mayit. Takut ada yang masih pakai karena belum move on, belum lupa. Masih cocok, alasannya masih sudah cocok. Jadi jangan berpikir negatif karena masih pakai itu kemudian enggak beralih ke skincare, dia sudah cocok. Wala tatakallaf dan jangan memaksakan engkau. Wala tatakallaf dan jangan memaksakan engkau Isalal ghubari pada akan sampainya debu. Isalal ghubari akan sampainya debu ila manabitis sya'ri pada tempat-tempat tumbuhnya rambut. Isalal ghubari akan sampainya debu akan sampainya debu ila manabitis sya'ri pada tempat tumbuhnya rambut, khaffa au kasufa, baik tipisnya rambut au kasufa atau tebalnya tempat-tempat enggak usah Pak. Di sini kalau panjenengan sudah punya jenggot yang tebal ataupun tipis, panjenengan begini-gini, enggak usah, enggak kayak Udo ya, cukup kayak tadi. Ini kan satu kali udah selesai, enggak usah. Apalagi di sini ada apa namanya tuh, jambangnya malah diucek-ucek begini, enggak usah. La tatakallaf isalal ghabar ila manabit syari khaffa au kasufa. Jangan memaksakan engkau pada tersampainya debu kepada tempat-tempat tumbuhnya rambut, baik tumbuhnya itu tipis maupun tebal. Summa inzil dan lepaskanlah.
Summa kemudian inzil lepaskanlah khotamaka cincinmu. Ada yang pakai cincin Pak Leman, Pak Ustaz pakai cincin, lepaskan dulu. Setelah, bukan sekarang dilepas, kalau mau tayamum, lepaskan dulu cincinnya, wadrib dan pukullah engkau darbatan saniyatan dengan pukulan yang kedua. Jadi tadi pukulan pertama untuk muka, sekarang pukulan yang kedua darbatan saniyatan, pukul dengan pukulan yang kedua mufarrijan dengan cara merenggangkan baina asabi'ika di antara jari-jarimu. Kalau tadi untuk wajah dirapetin. Tapi kalau untuk tangan dilebarin. Tujuannya apa? Debu biar sudah masuk duluan. Terus wamsa dan usaplah engkau bihima dengan kafai, dengan kedua telapak tangan. Wamsa dan usaplah engkau bihima dengan kedua telapak tangan, yadaika pada kedua tanganmu, ma'al mirfaqaika sampai kepada kedua sikumu. Jadi dari tadi itu dari sini sampai sini sampai siku. Fa in lam tastau'ibuhuma, fa in dan jika lam tastau'ibuhuma tidak mencukupi huma pada dorbatan jadi dengan apa? Kedua pukulan tadi darbatan saniyah, fa in lam tastau'ibhuma, maka jika tidak mencukupi, tidak fa in lam tastau'ibhuma, fa in lam tastau'i, maka jika tidak mencukupi apa darbatan satu pukulan tadi, huma kepada yadaini, kepada kedua tangan, fadrik maka pukulan engkau darbatan ukhra pada pukulan yang lain. Kalau memang tadi dua pukulan ternyata tidak mencukupi, ternyata sampai sini sudah tidak cukup, ternyata ada debu yang tidak kena, makanya darbatan fadrik maka pukulan engkau darbatan dengan pukulan ukhra yang lain. Ila antas tauhibahuma, ila hingga antas tauhibahuma mencukupi apa dorba pukulan huma kepada kedua tangan, sampai kedua tangan itu betul-betul semuanya terkena. Summa kemudian imsa usablah engkau, summa kemudian imsa usablah engkau ihda kafaika pada salah satu tangan, ihda kafaika pada salah satu kedua telapak tanganmu, pada salah satu kedua telapak tanganmu, bil ukhra dengan yang lain, dengan telapak tangan yang lain. Maksudnya tadi itu salah satu ini saling usap, ini diusap dengan tangan ini. Terus wamsah dan usaplah engkau ma bainal asabi'ika bitakhlil, wamsah dan usaplah engkau ma baina apa yang ada di antara asabi'ika jari-jarimu, usaplah apa yang ada di antara jari-jarimu bitakhlili dengan menyela-nyela. Tadi kalau sudah selesai, nah ini baru disela-sela.
Wasalli dan salatlah engkau, wasalli dan salatlah engkau bihi dengan tayammum, bihi dengan tayammum fardhan wahidan, fardhan pada salat fardu wahidan yang satu. Jadi salatlah engkau dengan tayammum itu satu fardu, fardhan wahidan satu fardu. Jadi setiap fardu yang lain datang maka tayammum kembali, datang lagi fardu yang lain maka tayammum kembali. Wa ma syi'ta minan nawafil, wa ma syi'ta dan apa yang engkau sukai, minan nawafili dari beberapa sunnah. Ya kalau sunnah enggak usah, kalau sunnah enggak usah tayamum lagi. Satu kali tayamum bisa panjenengan gunakan tanpa batas. Mau 1000 rakaat, mau 2000 rakaat, yang penting panjenengan kuat. Makanya beli jamu biar kuat tahajudnya. Di mana Bu jual? Di bawah ini. Terus, wa in aradta, maka jika engkau melakukan, fa in aradta, maka jika engkau hendak melakukan, jika engkau ingin fardhan saniyan pada fardu yang kedua, fardhan saniyan pada fardu yang kedua, fasta'nif, maka mengulangi sambian, fasta'nif maka mengulangi sambian lahu kepada tayammum yang kedua, lahu pada tayammum, tayammuman akhara pada tayammum yang lain, lahu pada fardu saniyah pada fardu yang kedua tadi, fasta'nif maka mengulangi engkau lahu pada fardu yang kedua, tayammuman pada tayammum, tayammuman pada tayammum akhara yang lain, lahunya kembali kepada fardu saniyah, fardu saniyan. Jadi kalau panjenengan mau sholat yang kedua, maka lakukanlah tayammum dengan cara tayammum yang lain. Karena panjenengan sudah mau tayammum kepada yang lain, maka kita tutuplah pelajaran malam ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang mau tayammum, Pak. Kalau buat sholat sunnah boleh? Iya. Berkali-kali.